Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam suasana penuh semangat dan harapan. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berharga ini saya ingin menyampaikan pidato tentang pentingnya giat belajar. Belajar bukanlah sekedar kewajiban siswa di sekolah, tetapi merupakan proses panjang dalam membentuk karakter dan masa depan seseorang. Kita hidup di zaman yang menuntut kemampuan berpikir kritis, keterampilan dan wawasan yang luar. Semua itu tidak bisa diraih secara instan, melainkan melalui kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar. Giat belajar berarti tidak mudah menyerah saat menemui kesulitan. Giat belajar berarti konsisten dalam mencari ilmu, meskipun hasil belum terlihat seketika. Seperti kata pepatah, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Maka selama kita terus berusaha, Tuhan akan membukakan jalan menuju keberhasilan. Teman-teman yang saya cintai, kita semua memiliki cita-cita, namun cita-cita hanya akan menjadi mimpi jika tidak disertai dengan usaha. Dan salah satu usaha terbaik adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman, lingkungan, dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita manfaatkan waktu muda ini dengan sebaik-baiknya. Waktu tidak dapat diulang, maka jangan sia-siakan kesempatan yang kita miliki hari ini. Jadikan belajar sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan terhadap masa depan bangsa. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati terbang melompat, terbang melayang ke atas masjid, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang Iza hormati Dewan Juri Arif Lagi Bijaksana, Ustadz dan Ustazah yang Iza hormati, serta teman-teman yang Iza banggakan. Pada kesempatan kali ini, Iza akan menyampaikan tausiah yang berjudul Salat adalah Tiang Agama. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imanuddin, yang artinya salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, maka ia telah mendirikan agamanya. Barang siapa tidak mengerjakan salat, maka ia telah merobohkan agamanya. Jadi, percuma hidup lama-lama, tapi ia tidak pernah mengerjakan sholat. Seperti nyanyian, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Apalagi di zaman sekarang ini, bisa heran deh.
Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan sholat. Setiap disuruh sholat, ada aja alasannya. Nonton TV lah, main game lah, ngantuk lah, teleponan lah sama pacarnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi bukan di sini ya. Kalau di sini Izzah yakin kok, insya Allah mengerjakan sholat semua. Amin ya rabbal alamin. Yuk, mulai dari sekarang jagalah sholat kita, apalagi yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Cukup sekian tausiah dari Izzah, kurang lebihnya Izzah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keberkahan, kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri lomba pada malam ini. Semoga kita tetap dalam karunia dan rahmatnya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan terus pada junjungan kita Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru selama ini yang sabar dalam mendidik kami. Terima kasih atas segala ilmu dan bimbingan yang telah Bapak Ibu guru berikan kepada kami, yang mana hal ini sangat berguna bagi kami dalam menjalani hidup. Kami memohon maaf atas semua salah dan hilaf kami dalam bertindak dan bertutur kata kepada Bapak dan Ibu guru. Selama ini saya memohon maaf atas semua perilaku yang membuat Bapak Ibu guru kecewa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja atau tidak disengaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kehadiratnya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema kebersihan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini bencana banjir banyak di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan karena lantaran sungai sering kali membuang sampah rumah tangganya ke sungai. Pemerintah juga sangat menegaskan tentang larangan membuang sampah, namun masyarakat itu mengabaikannya. Adapun cara kita untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih yaitu dengan membuat jadwal piket di sekolah. Karena dengan membuat jadwal piket akan terlihat rapi dan bersih, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terasa nyaman dan terhindar dari penyakit.
Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya, serta jalankan tugas piket sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran akan peringatan kebersihan lingkungan harus diingatkan. Kebiasaan ini harus sudah mulai diterapkan sejak dini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Siva. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, yang saya hormati para Dewan Juri, yang saya hormati hadirin semuanya. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul saat ini. Para hadirin yang terhormat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang akhlak. Hadirin yang berbahagia, adapun baik buruknya seseorang dapat kita lihat pertama kali dari akhlak yang dimilikinya. Apakah dia memiliki akhlak terpuji atau justru memiliki akhlak tercela? Para hadirin yang dihormati Allah, menanamkan akhlak terpuji harus dilakukan sejak dini, tidak bisa secara instan. Untuk tauladan dan sosok yang bisa ditiru atau dicontoh dalam al-akhlak terpuji, kita dapat mencontoh akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Beliau diutus di tengah masyarakat Arab pada zaman jahiliyah yang saat itu masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat tercela. Saking tercela akhlak masyarakat di zaman jahiliyah, mereka suka mabuk-mabukan, berzina, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan berperbuatan dosa lainnya. Nabi Muhammad diturunkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlaknya. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur nyenyak di atas bukit, orangnya banyak, suaranya dikit. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana dan panitia lomba dan seluruh hadirin rahimakumullah. Berdirinya Fida di sini bukan tak dikasih kursi, tapi berdiri untuk menyampaikan tausiah singkat pada hadirin yang baik hati. Mau dengar enggak? Baiklah, judul tausiah kali ini adalah jangan takut bersedekah. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Dan di bulan Ramadan ini ada satu amalan yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Yaitu sedekah atau sedekah. Tapi banyak yang takut bersedekah karena takut hartanya berkurang. Gimana mau sedekah? Cabai mahal, beras mahal, belum lagi baju lebaran. Betul apa betul?
sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Terbukti bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Buktinya, yang sedekah menjadi dokter, yang sedekah menjadi menteri, yang sedekah menjadi dewan juri. Betul, Ustazah. Jadi, gak ada yang miskin karena sedekah. Hari gini masih gak mau sedekah, yang benar aja rugi dong. Para hadirin, sedekah itu gak harus pakai uang. Karena kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik sedekah. Sedekah ilmu boleh, sedekah makanan boleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memudahkan tangan kita untuk bersedekah karena Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sekian tausiah kami. Undur mangqala, la tandur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Hari panas sawah terbelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Lucy. Peserta selanjutnya Lucy Yana Safara. Karena Lucy lagi berhalangan. Pindah selanjutnya peserta selanjutnya Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati pengasuh Yayasan NU Al-Afani Ummi Habibah. Yang terhormat dan yang saya hormati Ketua Yayasan NU Al-Afani Ustadz Muhaimin. Yang terhormat dan yang saya hormati jajaran kepala sekolah dan dewan guru Yayasan NU Al-Afani, dewan juri serta teman-teman yang saya cintai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat munafik adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Seorang munafik apabila ia menampakkan keimanan di luar namun menyembunyikan kekufuran atau keburukan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras bagi mereka dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar
Shadaqallahu maulana al-azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Bagaimana cara kita mengenali sifat ini agar bisa menjauhinya? Ada yang tahu tidak? Tidak. Rasulullah SAW yang menjelaskan ciri-cirinya dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. 1. Jika berbicara ia berdusta. 2. Jika berjanji ia mengingkari. 3. Dan jika dipercaya diberi amanah ia berkhianat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat nifak atau kemunafikan. Mari kita hiasi diri dengan kejujuran, ketulusan, dan amanah dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikian pidato singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama yang kami muliakan, wabil khusus ibu pengasuh Yayasan Nahdlatul Ulama Al-Afani, yaitu Ibu Nyai Hajah Habibah, dan juga Ketua Yayasan Al-Afani yaitu Ustadz Muhaimin, dan juga yang terhormat semua Dewan Guru Madrasah NU Al-Afani yang kami tidak bisa menyebut nama agung satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami di dalam pertemuan kali ini. Mari kita awali dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada kita sekalian, karena kita sekalian dengan izin Allah bisa berkumpul hadir di madrasah ini dalam rangka lomba pidato. Manfaat adanya lomba pidato ini untuk menguji mental kita, karena tanpa menguji mental kita maka kita tidak akan bisa untuk mengamalkan ilmu kita yang kita peroleh di Madrasah NU Al-Afani. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti pertemuan pada malam hari ini. Hadirin teman senasib seperjuangan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami sedikit membahas tentang kehidupan manusia untuk memperingatkan saya sendiri. Kehidupan manusia ada 2 hal. Yang pertama, hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ibadah tiap detik, tiap waktu, kita ibadah sampai akhir hayat kita. Yang kedua, kehidupan di dunia pasti kita berhubungan hak sesama manusia. Maka dari itu kami mengajak kepada diri kami dan kita sekalian, mari kita untuk memperbaiki kehidupan ini, jangan sampai menyakiti perasaan satu sama lain, baik tingkah laku maupun perkataan, menghormati satu sama lain. Pada lebih tua, yang tua kasihan pada yang lebih muda. Jangan yang tua sewenang-wenang tidak sesuai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Hadirin teman-teman kami yang berbahagia, kiranya cukup sampai di sini saja pidato singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, torjukan ustad sareng jakanca sebeten kaula amul jaki ngiring areng sareng amuji syukur kaajunan epon Allah SWT. Seka dima ampun abareng rahmat dek kaula sareng kapanjenengan sedaja. Saengki bisa apangkian ning acara pol kompol kak dinto malar muka sehadir eridoen sareng Allah SWT. Ngiring malam kak dinto areng sareng pada mau sholawat de junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kak dinto kaula apek taakin pidato saya judul apek teh de rama sareng ibu. Gusti Allah berfirman, seartena mangka sebekto-bekto cek sampai panjenengan ada buah de karama sareng ibu pun panjenengan tak aparengaki ada bu setak sepan sesa kirena nyake aki de atena orang sepo kadua ben kuna aki de buan sesae sesa kirena nyenengakin de atena orang sepo kadua. Kalaben cebu epon Gusti Allah seatas kak dinto ongku leras parenta epon putra ngabekte de orang sepo kadua jakanca seteja seamul jaaki sareng Allah SWT. Kewajiban kaula sareng panjenengan engki panikah mapunga atena orang sepo ka ing sepona kaula sareng panjenengan. Bunga keduan putra kota bepotre sebisa yang lelakin dalam setujenah kelarasan salah situngah engki panika nyare ilmu semanfaat ampunkan kak dinto bisa osman nabi buatan kaulah buat pemator sekorang saya sekorang sopan kaulah nyekon sekorang sedaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru dan Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat yang tak terhingga. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang. Pada kesempatan malam ini, izinkan Ifa Syarifah untuk menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Di dalam konsep agama Islam, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah, dua masmunah.
atau bisa disebut akhlak yang terpuji, dan akhlak masmumah yang disebut juga akhlak yang tercela. Akhlakul karimah tentunya akhlak terpuji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad di atas budi pekerti yang agung. Kita dapat menyimpulkan dari firman tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan menjaga akhlak perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Ternyata tidak hanya di dunia saja ada hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada di akhirat pun juga ada balasannya, sebagaimana syabban Rasulullah SAW yang diriwayatkan pada Abu Daud yang berbunyi bahwa tidak ada lebih berat ditimbang amal daripada budi pekerti yang agung. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bukan hanya dalam bangunan atau di masyarakat sejak kepada orang tua pun juga kita berakhlak yang baik. Mari kita mulai sekarang, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga akhlakul karimah kepada semua orang. Akhlak mulia merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Undur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah merupakan peserta lomba yang terakhir, dan demikianlah lomba pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.